Pas kita lagi syuting bareng, terus dia ngedeketin aku kan, mulailah kru sama pemain-pemain nyamperin aku, kayak lu jangan mau sama dia. Karena Kenapa? Dia tuh playboy kan. Oh iya kan. Kamu harus tahu loh, waktu aku sama Sony dia ngedeketin aku, dia tuh nggak punya mobil. Iya, baru jual mobil. Aku tadi. Nah, dia tuh pernah duitnya dia pernah habis sama perempuan. Semua kesulitan yang pernah aku alamin dia temenin. Dia nggak pernah yang namanya mencoba untuk ngorek-ngorek apa segala macam tuh nggak. Jadi itu yang aku rasain dan benar-benar istilahnya Allah kasih itu semua ke aku, kebahagiaan yang aku minta Allah kasih dikirimin dia gitu. Mungkin benar aku bisa dapetin orang yang lebih kaya dari dia gitu. Tapi mungkin aku nggak bisa sebahagia ini gitu. Annyeonghaseyo, piye kabar mas-mas mbak-mbak di luar sana? Hari ini kita kedatangan si botak, bukan Anda tidak tahu. Kedatangan sepasang kekasih, sepasang suami istri yang begitu luar biasa, inspirasikan kita. Ada Sony dan Fairul. Langsung, ayo kita juga yuk, ayo. Oke, jadi iya mesti saya. Udah. Malam hari aja. Nah, rata-rata kita kedatangan tamu itu biasanya kan bukan pasangan. Ini pertama kali loh pasangan. Pasangan enggak settingan. Biasanya busangan. Enggak ya, busangan. Biasanya Dido. Pasangan bukan, ada pasangan yang settingan. Iya, Dido sama Dinar bukan settingan ya itu ya. Tapi kayak ada kontrak aja berapa bulan putus. Ini kan real pokok. Dan ini inspiratif ya. Inspiratif. Soalnya dari masa lalu yang Kak Fairuz, terus sekarang bisa punya satu keluarga yang luar biasa banget tuh. Kok duduknya di situ? Dikasih sama dia di sini doang katanya. Kasihan Bro, lihat, dari packagingnya cocoknya kursi begini. Dan orang Korea begini nih. Padahal masih banyak loh sofa-sofanya loh. Ya, padahal nih sofa ini ada di situ. Iya, ini Rosewood loh, tuh nyaman banget. Oh, jadi caranya supaya kita jadi kaya raya jual sofa, kita harus pakai kursi yang agak-agak butut gitu ya. Jadi dia low profile. Saya udah biasa duduk di sofa enak ya. Kadang-kadang bangku ini pengen ngerasain. Iya, gitu. jangan sombong udah baru naikin dikit ngomong. Nah, soalnya gini, salah satu papa, saya nggak suka kata yang belakangnya ya, salah satu papa yang luar biasa kepada anaknya. Ayah sambung maksudnya. Ayah sambung, tapi saya nggak suka kata sambungnya. Malah diterusin. Ini orang ini biar penonton ngerti. Iya betul ya. Saya jujur nggak suka kata sambung, tapi ya memang ayah sambung yang salah satu terbaik. Ada biasanya itu Andika Pertama, Sony Septian, saya ditempel-tempelin dikit lah ya. Jadi dia salah seorang sebenarnya panutan saya juga karena dia bisa ngajarin dan bisa dekat sama King Fahd anaknya, dari Fairuz juga kan. Ya soalnya kan orang bisa belajar kan bagaimana mencintai dan menikahi orang yang single mom. Ya single mom kan artinya ada masa lalu, mungkin juga punya anak. Nah banyak orang kan masih belum bisa. Kadang-kadang ya kok kenapa harus single mom? Kenapa cari yang nggak single aja? Padahal masih banyak yang single. Gimana awalnya bisa nerima dia dan bisa dekat-dekat? Siapa yang deketin dulu sih? Dia. Dia diem-diem mengenyangkan. Iya dong. Dia harus kelihatan sok cool gitu, padahal geragasan. Makanya tadi awal opening begi-begi kelihatan geragasnya ya. Jadi awal yang PDKT Sony duluan. Jadi pertama ngeliat dia di lokasi syuting, tapi judul yang berbeda gitu kan. Pas lagi santai-santai terus nengok sini, des, ada cewek siapa nih? Di jalan rambutnya panjang belum berhijab, rambut panjang segini. Masa jalannya Enggak gitu. dangdutan ya, oke. Enggak gitu. Cewek siapa tuh gitu kan? Lucu juga nih gitu kan. Lucu juga kan. Udah, terus diliatin, terus nyapa senyum, dia jual mahal. Jual mahal. Untung cewek jual mahal daripada murah. Iya benar. Tapi cewek semakin jual mahal kan cowok kan semakin penasaran, nah gitu kan. Akhirnya singkat cerita ketemu lah terus di judul-judul berikutnya baru dekat. Karena dia kalau dideketin sempat ketemu lagi, diminta nomor telepon nggak dikasih. Nggak dikasih bilangnya apa? Nggak dikasih, dia bilang nggak dikasih nih gitu kan. Akhirnya aku DM. Aku DM. Kan kita habis foto nih acara. Mau ini nggak? Mau foto yang tadi nggak gitu? Jadi alasannya gitu.
mau kata dia gitu. Ya udah mana nomor handphonenya gitu caranya. Tapi kayaknya itu caranya ya. Itu salah satu cara ala Sony ya. Tapi masalahnya gini, kalau aku lihat Ibu Virus ini memang lebih suka komunikasi lewat DM. Sama Mua udah deket segitu, masih obrol lagi di DM, saya bingung. Iya banget. Mereka punya WhatsApp nggak obrol di WhatsApp. Saya bingung. Kenapa gitu ya? Nggak tahu ya. Tapi lebih hebat lagi kita. DM saya nggak dibales, WhatsApp saya nggak punya. Mau kesini tuh bingung. Ya omong-omong ini studio baru saya. Ini studio baru saya, ada mukanya Sony Septian dan Virus. Gitu. Itu juga ya. Tapi bagus lah cewek kayak gitu. Cewek tuh mesti lebih punya apa sih namanya standar, Harga diri. value yang Yes. punya lebih susah didapatkan gitu. Kalau langsung begitu ini sebenarnya waktu itu pengen ngasih atau enggak? Enggak. Jujur ya. First impressionnya gimana? Ganteng. Ini apa ini kayaknya cocok jadi pasanganku. Enggak. Jadi kayak ya udah gitu. Hai gini. Oh ya, gitu doang aja aku ya. Aku orangnya yang enggak gitu enggak gitu. Karena aku tuh kalau tipenya dari dulu kalau di lokasi tuh sukanya sendiri. Terus baca skrip, terus menikmati ya sendiri aja gitu. Jarang orangnya, aku tuh jarang ngobrol-ngobrol. Oh, nggak suka ngobrol-ngobrol. Dia kalau di lokasi suka sendiri, kalau di kamar suka berdua. Yang untung berdua sama suami daripada yang lain. Jadi akhirnya buka hati dan mau kasih nomor dan lain-lain tuh setelah berapa bulan ketemu? Lumayan lama itu ya. lumayan lama berarti, lumayan lama. Itu gara-garanya itu juga gara-garanya kita syuting bareng, adegannya jadi suami istri. Emang Tuhan Allah tuh ngerencanain jalannya manis banget. Gitu. Ditolak, dikasih judul suami istri. Masuk lagi nih. Aku mau bisa dekat sama kamu gak? Aku butuh penghayatan supaya jadi suami yang baik. Masuk lagi ya. Tapi ini saya nggak kebayang loh. Saya pikir Sony itu benar-benar karisma kayak suami yang jaga hati, ternyata ini akan murahan juga ya. Murahan kepada pasangan kita nggak apa-apa. Saya ini diskon. Kalau bisa grosir buat Moa, gitu. Luar biasa. Tapi memang dari pertama udah suka gitu berarti. Iya. Memang udah punya niat mau ngejar nih. Udah ngejar, udah ngejalanin. Cuma kan namanya anak muda kan dulu pasti dia juga punya pilihan. Kita punya pilihan gitu kan. Jadi udah ya laki ya tebar jaring dulu kemana-mana. Wah nggak ada yang dapat lagi gitu kan. Jadi ini pilihan terakhir yang pertama. Jaring-jaringnya nggak dapat. Udahlah Virus aja gitu enggak ya? Dia juga nggak dapat gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Nah pada saat itu niatnya, aduh udah nggak mau pacaran, udah nggak mau buat dosa, udah nggak mau main-main. Doa lah minta, pengen banget nikah, pertemukan dengan orang yang ini. Jalannya malah dideketin sama dia. Malah jadi perannya suami istri. Jadi suami malah istri. Sebelumnya sering bikin dosa maksudnya. Tapi mending laki-laki bikin Bener tadi gitu doanya kan, bener kok tuh kan. Mending bikin dosa terus gitu Ya itu kan. fair-fairan lah. Bener, laki-laki single, ganteng, Terus tinggi, gitu. karir bagus. Kita agak nakal-nakal dikit, apa salahnya? Gitu. Kalau dia nakalnya nakal yang lain ya. Sampai sekarang masih nakal ya? Ya, tapi manggil aku sayang gitu. Sesama brother itu kadang-kadang bilang sayang gitu ya. Bromance. Tapi gini, aku salutnya ya. Maksudnya kalau aku ini bingung kalau orang nanya ke aku, kamu kok bisa nerima kondisi semua single mom juga, dia punya 2 anak juga waktu itu kan. Saya bilang, loh aku cinta dia harus nerima semua kalau aku. Betul. Tapi kan saya belum pernah dengar dari pihak Sony-nya gimana. Ya sama ketika aku deket sama dia pun jangan kemana-mana selalu ngajak Fas kan. Yes. Terus ya udah main dulu sama Fas segala macem. Terus berusaha deket juga sama Fas tuh kayak pengen kenal aja segala macem. Karena kan Fas juga dari kecil anaknya kayak lucu, menggemaskan gitu ya. Udah, wah bilang nih turunan emaknya nih menggemaskan gitu kan. Jadi gemasin anaknya atau mamanya? Emaknya. Mamanya. Nih, jangan-jangan nih dipakai susu jawabannya. Tapi luar biasa loh. Terus bener akhirnya ya memang ketika mau sama Virus harus menerima semuanya gitu kan. Udah gitu harus juga jatuh hati ke keluarganya. Jadi ternyata bukan cuma Virus hidup sendiri, Virus dan anaknya dan keluarga besarnya gitu kan. Makanya udah masuk ke kehidupan mereka, ternyata diterima, ya udah mulai menjalani peran sebagai, kebayang nggak sih kita ya? Baru nikah dari single tiba-tiba nikah langsung punya anak. Berarti kan udah langsung ngejalanin peran sebagai seorang ayah. Bukan lagi sebagai suami dulu belajarnya. Tapi langsung menjadi ini. Tapi akhirnya kita mikir, wah ini rezeki terbesar gitu. Mungkin masih ada juga orang yang punya anak berusaha untuk itu. Gue nikah langsung dikasih rezeki besar. Udah langsung gimana caranya belajar jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik.
meskipun banyak kurangnya apa segala macam, tapi paling enggak ya udah datang ke lingkungan yang tepat, lihat buku-buku parenting baca buku makanya hasilnya parenting, begini, saya nggak gitu. pernah baca makanya hasilnya begini ya. Aduh. Tapi dia usahanya Tapi luar sebelum menikah waktu itu pernah ada pikiran nggak kayak pengen, maaf ya, kan pengen yang dapat yang lebih, yang single, yang maksudnya yang belum punya anak atau apa gitu? Enggak sih, karena ya mungkin kita ngejalanin hidup pada saat itu ya udah deket dengan seseorang ya dengan yang single apa segala macam gitu kan. Begitu dengan sama Virus, dia ada embel-embel udah punya anak atau dengan statusnya dia pada saat itu sama sekali nggak pernah kepikiran dan nggak pernah memikirkan statusnya dia malah. Oh jadi jalan sama dia udah kayak jalan aja, legowo, nyamannya nyaman aja, terus nikmatnya nikmat aja gitu. Jadi nggak pernah kepikiran, oh dia ini, gue harus begini. Paling ada beberapa orang yang bilang, lo yakin mau nikah sama ini gitu kan? Bener lo nggak ini, kan banyak yang enggak, gue nyaman gitu. Dan ternyata jalannya ini. Coba pada saat berdoa mau dipertemukan dengan seseorang pengen nikah, mungkin kalau misalkan Tuhan nggak pengen sama dia, dipertemukan dengan orang lain. Iya. Gitu. Bisa aja lagi deket sama dia udah mepet-mepet, tapi ternyata ada yang ini deket sama ini, nikahnya sama ini gitu kan. Tapi ternyata kan diarahkannya ke dia gitu. Iya, memang Tuhan izinin. Nah, kalau Virus kan biasanya kalau orang udah pernah mengalami ya boleh dibilang pengalaman yang kurang inilah, kan mungkin lebih hati-hati gitu kan. Lebih ya pilih-pilih kan, nggak mau sampai salah milih lagi gitu. Nah waktu dideketin tuh ini nggak sih ada kayak, soalnya model-modelnya kan agak playboy kan, zaman dulu masih single. Kalau ganteng orang pasti pikir ini playboy, rata-rata gitu. Sama orang ganteng tahu kok. Tahu rasanya gimana ya. Jadi aku tuh selektif sih, lebih selektif aja. Jadi memang saat itu ada beberapa yang ngedeketin, tapi aku tuh orangnya ya pokoknya nanti ada aja, pokoknya setiap syuting nanti ada yang deketin, tapi aku tuh kayak yang karena pernah gagal itu justru kayak lebih apaan sih gitu, jadi kayak ngeliat cowok tuh yang kayak gitu tuh apa sih gitu, kayak risih gitu, ternyata kayak ya nggak ini gitu loh, nggak yang tertarik, ini hebat banget, ini sweet banget sih, nggak kayak gitu gitu. Nah terus kesananya gitu ya, ngejalanin aja sih kehidupan gitu, kayak dijalanin hidupnya gitu, pokoknya fokusnya buat anak aja, karena saat itu kan memang harus kerja keras buat pas gitu. Jadi pas kalau Sony ini ngedeketin itu bisa dibilang luar biasa banget. Maksudnya udah kayak ibaratnya udah nggak dibales-bales, masih terus gitu usaha terus nih. Aku gini, orang kenapa ya aku gitu kan? Antara romantis atau terobsesi ya. Atau desperate ya. Kayak nggak laku sama yang lain gitu. Nggak dibalas tapi masih terus. Orang kenapa ya aku gitu kan, saat mikir gitu terus. Jadi di WhatsApp nggak dibalas-balas? Enggak, aku cuekin aja gitu. Aku ngilang. Jadi pernah sekali dia nggak. Jadi pernah ada satu momen kita ketemu. Terus abis itu akunya ngilang. Jadi akunya hilang aja gitu, nggak ngebales, nggak mau ngasih lagi gitu. Terus abis itu tiba-tiba dapat callingan syuting kan, gitu. Nah terus pas callingannya, pas besok syuting, nah pemainnya dia lagi, aduh mampus gue, kenapa harus, iya gitu, kenapa harus dia sih, aduh gue gimana nih besok gitu, kayak gitu. Terus akhirnya pas ketemu dia pagi-pagi pura-pura gak ngeliat gitu kan. Iya. Pertama datang ke lokasi dia pura-pura gak ngeliat, padahal aku di depan pintu. Dia sosok aja kayak pertama kali jalan gitu. Nggak gitu. Lagunya ding. Oh iya. Kalau artis jalan gitu ya. Iya. Langsung gini, "Hei, pura-pura gak ngeliat lagi sih." Langsung gitu. Terus ditegur gitu langsung? Iya. Responnya gimana dia pas itu? Aku bilang, aku gitu aja, udah gitu doang. Terus gini, aku mau ganti baju dulu ya, aku mau bilang gitu. Soalnya udah muasin aku bilang gitu. Jadi memang kalau bukan usahanya Sony kayaknya nggak mungkin dapat loh. Kalau saya terbalik, kalau semua nggak usaha keras, dia nggak mungkin dapatin saya. Saya kan termasuk pemalu. Saya juga satu tipe. Benar, saya lihat itu dia sama Moa hampir sama, kita sama kan kadang-kadang kita berempat obrol nih. Ini gila ya, kalau misalkan tipenya ketemu begini nih, nggak jadi. Tapi ini ya mirip gitu. Jadi Moa usaha keras banget sampai dulu dibilangin Moa itu nggak tahu diri. Kenapa? Sampai buang anaknya. Diomongin gitu, anak ditinggal, ditelantarin, kejar-kejar cowok, ya gitu udah teman suaminya gitu. Dulu kan nggak ada media sosial.
Jadi mau jawab juga nggak bisa, semuanya dimaki-maki ya. Dan buktinya kan sekarang udah terjawab semua juga. Tapi ya buktinya dia kalau nggak usah nggak dapet. Kalau nggak usah nggak dapet. Iya benar. Jadi memang harus begitu kali ya gitu. Terus ya. Dan nggak masalah juga untuk seorang perempuan yang berusaha dekat sama seseorang kan nggak masalah. Kadang kan orang mikirnya, maksud cewek yang gitu sih gitu betul, kan. Ya nggak apa-apa. Sekarang saya kalau ke anak saya juga kalau kamu suka sama seseorang, ya kamu kejar selama dia worth it. Kalau nggak worth it jangan. Cewek kan harus punya harga diri juga dong ya kan. Ya, jangan kayak dia semua kejarin ya. Nggak punya harga diri maksudnya? Maksudnya mau ya? buat talas, snack yang talas yang enak banget. Yang pamat semua. Masukannya bagus kan? Masuk. Iya. Jadi kita makan nggak kan? Tapi enak banget loh. Tadi aku nyobain sebelum syuting loh. Bener. Enak banget Sama rasanya. juga ini kopi-kopian. Iya. Kopi juga enak loh. Kopi Sopo. Oh, kopi Sopo. Ini Kenapa bisa ada di situ sih? sebentar, ini dia berani bayar kita berapa ini, Bon? Ini maaf konsepnya gimana ya? Gak ada isinya. Soalnya saking enaknya saya ini eman-eman gitu loh. Oh, gitu ya? Minumnya pakai itu ya? Iya, saya juga. Berasa kayak minum jamu, jangan dikasihnya dikit lagi. Kopi Sopo, aduh, coba diminum. Pasti nggak? Sebentar. Jangan dia. Nggak apa-apa, Dia ada. Tapi masalahnya biasanya kan ada minum kan rebutan kan. Iya. Ini minum cek. Kanpai. Kopi Sopo. Alasannya, kasih tahu dong, alasannya kalau ada minuman rebutan tapi ini nggak rebutan kenapa? Soalnya ini kita tiga-tiganya GERD ya, saking mahal. Jadi kita nggak boleh minum kopi sebenarnya. Tapi ini kopi saking enak, apalagi makan sama talas. Talas lebih enak. Talasa. Fokus ayo konten. Bagus. Makan. Jangan terlalu. Oh dia Nih, mereka coba ya. makan ya. Tapi dari awal udah tahu kan, Sony itu udah ada Enak beneran talasnya. Enggak, beneran. Cocok ya? Nah, cocok. Aku tuh nggak. Jadi gini, kalau di lokasi itu, aku tuh dari dulu zaman di lokasi kayak di kampus lah gitu kan. Misalkan kalau ada apa, misalkan aku tuh diginiin aja nih misalkan ya. Zaman dulu gitu ya di kampus. Aku tuh nggak pernah nengok. Jadi aku tipe yang ya udah gitu. Pasti jalannya gimana? Iya. jalannya gimana jalannya? Ya kan emang bawaannya jalannya Iya, gitu iya. ya udah gitu terus ya itu aja. Nah, udah gitu kan akhirnya banyak yang ngomong sama aku kan orang banyak yang lihat Iya, dong yes, dia yes. ngedeketin aku kan pas di pas kita lagi syuting bareng Kasih syuting. terus dia ngedeketin aku kan mulailah kru sama pemain-pemain nyamperin aku kayak lu jangan mau sama dia Karena Sony Karena apa? Septian Kenapa? gitu kenapa emangnya gitu soalnya gue ngeliat banget tuh dia ngedeketin lo gitu kan kenapa emangnya dia tuh playboy kan iya gitu. kan orang Dia playboy banget, jadi semua cewek itu sama dia deket sama cewek, terus nanti kalau udah deket, ceweknya udah ini katanya, iya sama dia di bye gitu. Jadi dia terbiasa. Bangsat juga ya. Oh iya. Kata anaknya. Makanya aku kalau anak saya kan empat-empatnya cewek. Pantesan kalian berdua akrab ya. Empat-empatnya cewek. Saya takut ketemu cowok begini nih. Nah. Makanya saya wanti-wanti ke Chloe Zoe. Jangan ketemu kayak Apple Sudi Septian. Awat. Tapi kalau Dia sekarang parah, dia parah banget karena dia tuh mungkin terbiasa sama cewek langsung direspon. Jadi cewek-cewek itu ngerespon. Terus sama akunya jual mahal banget sampai berbulan-bulan kan gitu loh. Ya memang ya kalau barang Hermes mahal kita gitu. Itu benar. Tapi kalau yang grosir di pasar kan kita kan nggak Enggak, hargain. udah. Ya kan? Terus kalau yang dapat yang limited edition kan disayang, Limited dijaga, edition, ya. biar nggak rusak. Iya. Limited Gitu. edition. Gitu, nah udah akhirnya aku ngeliat dia ngejar terus, akhirnya ada satu momen yang dia ini tuh kayak aku lihat, maksudnya apa ya? Aku ngelihat bahkan feeling ya, kita feeling gitu. Tulus. Ini orang tulus gitu. Saya jadi kayak ngejarnya tuh bukan sekedar Main-main. kayak pengen main-main gitu. Terus sampai ada satu momen di saat dia itu nembak aku, tapi aku nggak tahu mau ditembak nih. Dia Nggak bilang peka ya, cantik-cantik nggak peka ya dia ya. Makanya. Makanya jalannya gimana nggak peka? Coba aku kasih tahu nih. Oke, Dia oke. ngomongnya gini. Oh, cara "Say, nembang nih, ada aku langsung." ulang tahun. Oke. Pesta bikin perayaan ulang tahun. Heeh. Ya udah kan aku ya udah Kata aku terakhirnya datang jangan ya. lupa hadiahnya dong. Enggak ya. Oke, aku ulang tahun. Itu kita kayaknya. gitu. Udah terus datang ya. Ya udah kan berarti semua orang Undangan. diundang kan. Oh ya udah aku datang. Itu benar-benar hari ulang tahun dia. Yes. Aku datang gitu kan. Tiba-tiba pas aku datang, aku langsung shock dong. Kenapa? Kok nggak ada? Bilnya dilempar ke Pak itu. Ternyata dia udah selesai makan. Aku suruh bayar Bayarin dia. gitu.
Enggak gitu Itu ya. kamu banget, Lin. Makanya ini saya pikir sama Sony mungkin sama, ternyata beda. Beda. Terus udah. Ini cara ini juga harus dipakai nih. Aku shock dong. Loh, kok nggak ada teman-teman Orang lain. Nggak ada. Maksudnya kan yang kita kenal biasanya kalau kita ulang tahun kan ketemu teman-teman betul. kan gitu. Kok nggak ada orang ya? Tau nggak siapa yang ada di situ? Kakaknya dia, Kak Elma, Kak Rensi, ibunya, Keluarga. suaminya. Jadi itu keluarga dia dan orang asing itu cuma aku. Aku langsung mati Ini gue. pasti gini, soalnya depan keluarga kan dia nggak mungkin nolak Dan mentah-mentah. caranya culik langsung. Langsung. Ya Allah. Tapi pacarnya Loh, keluar ini kamu udah pacaran, macam-macam. ini belum pacaran tapi. Belum. Cara Ini dia baru mau nembaknya. nembak. Cara nembaknya. Pacarnya keluar kamu begini, Masih gua baru angkat belum kamu ya, nggak boleh lo ya. Datang ya gitu. Langsung dibawa. Waduh. Itu kalau Vicky Prasetyo tuh bapaknya, emaknya Jangan itu, disamain nah, di itu sini. dia pernah bilang dibayar sama dia, jadi orang suruh nyamar jadi Masa? bapaknya, sama emaknya. Bayar alay-alay. Untung ini ya. bener, dia bingung bayarnya ya, katanya artis soalnya. Ketahuan kalau itu Iya, disesuaikan. iya. Terus akhirnya semua keluarga Iya, papanya. semua keluarganya tuh tiba-tiba lagi makan aja nih. Udah aku akhirnya ya kan belum pernah Belum nikah, kenal. ya tante gitu terus duduk makan aja gitu kan, pas lagi makan loh, lagi makan tiba-tiba dia ngasih bunga terus dia dibawa gitu. Oh, kayak Jongkok. mau, Halo. kayak mau lamar Iya, nikah gitu ya. Kamu mau nggak Usia jadi berapa pacar waktu itu? aku? Itu usianya berapa ya? Kesannya kayak gak cocok banget ya. 29. Tapi itu romantis banget sih. Oh ya, kalau 29 oke lah. Kalau 29. 21, 22 begitu itu. Nah, itu ya, oke. 29. Melting langsung dong hatinya. Terus aku langsung, nah gitu kan seharusnya. Nggak aku jawab. Enggak jawab. Oh my god, ini Nggak aku jawab. Ini bocah saya belajar nih, jangan murahan juga ya. Nggak aku Udah jawab. kayak gitu aja, kita pikir udah bakalan melting, nggak mau juga. Padahal Gitu, gue udah aku ngasih ngajak. jebakan segala macam. Ada mau kan di videoin gitu kan, terus aku cuma bilang terima kasih bunganya gitu doang aja. Terus terus kok kamu nggak jawab nanti ya aku gituin. oh, di depan keluarganya dan Iya. nanti ya. Soalnya laporan Gitu. keuangan belum dipelajarin, Iya, rekening juga belum dipelajarin. Tapi ya, benar aku dulu nggak setuju apa bibit bebek bobot. Tapi kalau setelah aku punya anak itu penting loh. Maksudnya Betul. bukan Benar, kita jadi matre enggak, tapi setidaknya kita tahu dia kerja kerasnya gimana, dia punya utang enggak. Jangan sampai kita nikahin anak kita sama cowok terus utang semua. Benar, Kan benar. kasihan ya kan. Untungnya dia nggak punya utang banyak. Kayak saya dulu utang semua saya. Kan? Makanya dibayarin semua mama. Tapi Sony gimana? Waktu selain ditolak tuh gimana? Giliran ini seneng banget di bawah satu ini. Makanya Anda cocok kan berteman sama Mua. Gimana Mira? Pas ditolak tuh gimana kan? Malu banget dong depan keluarga. Iya, cuma ya udahlah dalam hati aku tenang. Akan kudapatkan dia lagi. Makin penasaran ya. Iya dia udah aku mau pulang sendiri. Nggak usah. Nggak usah. Aku yang antarin kamu pulang. Lah kan ada keluarga kamu. Nggak, kamu boleh pulang sama aku. Nah udah tuh. Nah. ya Tapi kan? dia ngomong gini, aku yang ngantar pulang terus bawa motor. Mobil kan? Nggak gitu. Ngomong Begitu. Mobil. Gede banget. Jangan sepeda panjang kan ya. Oke. Terus Udah akhirnya pas apa namanya di mobil itu dia bilang gila ya aku udah nembak kamu nggak Nggak kamu jawab. nggak jawab ini ya ntar dulu aku bilang terus akhirnya aku bilang maafin aku ini kan pernah gagal aku bilang gitu sebelum kamu aku tuh pernah ngejalin hubungan sama orang pun aku pernah kecewa aku bilang gitu nggak bisa maksudnya kayak aku tuh takut Ya. sampai aku salah langkah lagi karena aku bukan tipe orang yang setiap punya hubungan aku tuh dari dulu nggak pernah publish jadi aku tuh kalau di media sosial tuh misalkan aku deket sama siapa aku tuh nggak cepet buru-buru Betul, publish betul. orangnya jadi aku kalau udah yakin banget aku baru publish itu saya tahu karena saya baca infotainment jarang berita dia pacaran sama siapa nggak ada. Iya. Pas giliran nikah beritanya saya baca Iya. hampir tiap hari setiap saya. Tapi giliran saya hostnya berita saya nggak ada. Nah, pada Ada yang saat mau itu, nonton. pada saat itu pas malam-malam tiba-tiba handphone dia berbunyi. Oh, Tuh. bunyinya gimana? Telolet, telolet. Om, telolet om. Terus bunyi terus? Gitu. Lagi keadaan lagi kayak gitu kan langsung siapa nih cowok gitu kan. Oh, cowok? Cowok. Terus dilihat ternyata ada yang ngajakin dia makan pada saat itu. Oh, berarti yang deketin bukan Yang cuma deket- satu. Udah nggak dijawab, nembak nggak dijawab, Iya. malah tiba-tiba ada. Aja yang makan. Ada aku ambil teleponnya aku gini. Halo siapa nih? Iya gitu. Oh, belum jadi pacar. Belum gini. Virus udah deket sama gua. Jadi jangan deketin dia lagi. Wah, lebih lucu lagi pas itu jawab. Loh, Bapaknya katanya. Bang, saya mau nagih utang. Oh, jadi setelah gitu orangnya terima. Orang yang Biasanya bilang, gitu, kamu siapa Enggak. ya? Memang lu pacarnya enggak? takut orang suara gua gede-gedein. Oh. Siapa nih? Gua. Oh, kayak garangin.
Jadi orangnya langsung oke. Iya, jadi emang pada saat itu tuh ada beberapa yang deketin, terus aku tahu dia pas kebetulan, dia nelfon nih yang lagi deketin dia, langsung aja bilang gitu. Udah, setelah itu langsung dia putus hubungan, langsung dia menjadi milikku. Jadi si Sony ini sebenarnya munculnya tuh di saat yang kayak, kan aku tuh udah trauma tuh, terus keluarga aku memang latar belakang keluarga aku tuh usaha gitu. Nah, dia tuh keluarga aku dia bilang gini, udahlah cari pengusaha aja. Jadi udah kawin aja sama teman-temannya dia gitu kan. Terus aku yang kayak ini kayak udah capek hati gitu ya, takut salah, takut milihnya salah lagi gitu, kasihan anak aku gitu. Terus aku jawab gini aja, ya udahlah terserah aja, aku ikut aja, aku bilang gitu. Nah terus karena ternyata ada teman-teman abangku pas lagi di suatu acara ngeliat aku, terus ngomong ke abangku pengen kenalan gitu, dekat sama aku, dan itu pun bukan dekat loh, dia pengen aku jadi istrinya. Oh langsung istri, bukan iya, pacaran jadi lagi. udah bukan pacaran lagi. Satu ini masih lagi mau nembak, satunya udah mau jadi Iya, dia langsung. Nah itu jadi itu pun sampai bapaknya dia adalah salah satu tokoh gitu kan, salah satu tokoh Tokohnya di Indonesia. tokoh kelontong. Bapaknya dia itu adalah salah satu tokoh di Indonesia, terkenal lah gitu. Ngomonglah ke abang aku mau adik kamu jadi ini istrinya. Istri anakku gitu. Terus gini segala macam. Tahu nggak? Pas lagi ada acara dia tahu tuh cowok ada di situ kan. Aku kan nyamperin abangku kan di salah satu hotel di Jakarta gitu. Tahu nggak? Dia bilang gini, aku nggak bakal pulang, aku bakal nungguin kamu di parkiran. Dia? Iya, dia nggak balik-balik. Jadi dia nungguin aku di depan biar aku tuh nggak bareng sama mereka. Memang gitu. dia tugasnya mungkin valet parkir. Enggak ya? Iya. Siapa tahu cari Iya, saya job. Siapa tahu. Tapi itu ada sedikit benar ya, di parkiran gua agak was-was banget bilang. Aku nunggu kamu di parkiran. Udah selama nunggu dia berjalannya waktu, wah deg-degan ya pas segala macam nih. Gue mikir nih berapa bayar parkirnya nih selama ini gitu. Jadi Anda posisi yang mirip sama saya ya. Mungkin tipis-tipis ya zaman dulu ya. Tapi berarti yang di luar sana ya, mbak-mbak di luar sana, emak-emak di luar sana, pingin kasih pesona-pesona, jalannya jangan lupa begini. Kayak harus langsung semua orangnya jatuh cinta, dan jangan juga suka kasih hati, ya kan? Kalina dengerin. Tapi aku tuh berapa kali ngomong ke temen yang artis juga ya, yang baru pisah dari suaminya. Yang Kalina toh, siapa lagi? Padahal dia nggak nyebut nama dia. Tahu nih, Dia sahabat kita nih. Inisialnya inisial. Sahabatnya dia Vicky Prastio itu. Tapi mereka cepet pacaran lagi. Aku bilang kayak, lu sabar dulu gitu. Benar, dapetin yang apalagi langsung publish gitu ya. Dihitung dulu yang bener deh gitu, maksudnya ini bener nggak orangnya. Itu saldonya. Laporan keuangan diperiksa. Ya kan? Tahu kayak ini kayak banyak utangnya itu salah kayaknya kayak aduh udah kejebak duluan. Makanya kayak Mua itu awalnya itu gini. Nah, kalau cewek itu biasanya nyerahnya karena kesepian. Dia kesepian, akhirnya dia siapapun yang deketin dia ya udah deh gitu. Nah, virus tapi beda loh. beda. Bisa itu gimana? Itu mesti biar pada denger tuh. Bedanya tuh kan karena ini sebenarnya banyak bilang gini dong logikanya kan. Di saat ada orang kan, maksudnya Sony ini dunia entertainment ya gitu, terus ada pengusaha yang istilahnya dengan mapan banget, bapaknya siapa gitu kan, luar biasa gitu kan, terus dan itu nggak ada 2 orang gitu kan. Wih, jadi total 3 orang. Jadi banyak. Nah saat itu aku tuh dia itu nunjukin diri tuh kayak tulus yang aku bilang gitu, kok dia sampai nungguin di parkir parkiran berapa jam total? gitu. Gak tahu ya, itu lama banget karena dari acara belum mulai, aku belum ganti baju sampai acaranya itu mulai dan selesai loh. Tapi ini bagus. Antara desperate sama stalker tuh beda tipis ya. Tapi dia tulusnya nungguin karena kan nungguinnya. Iya. Kalau Moa juga pernah nungguin di parkiran 6 jam. Saya karaoke yang plus. Tapi saya nggak macam-macam sama cewek karena budaya orang Korea kan kumpul. Oh iya, ada kita entertain ya. Dia sampai belain nunggu 6 jam. Makanya saya juga jatuh cinta juga. Ini Moa ya. Ceritanya nggak beda jauh. Berarti Parkir valet. iya, cara mendapatkan seseorang itu harus menunggu di tempat parkir ya. Masya wahai. Kalau lama parkiran hotel penuh ya. Laki-laki ingin merebut cewek, di parkir. Nggak boleh. Nggak. Udah naruh kopi gratis Nggak mau boleh pulang lagi dulu loh. di parah banget. tahu diri ya. Nggak sopan, nunggu dulu selesai. Ya. Tahu diri loh ya. Oke. Nah, tapi harus ada satu hal yang harus ditahu nih. Jadi gini,
Tadi kan aku bilang bahwa latar belakang keluargaku ini pengusaha semua. Jadi aku terbiasa apa aja tuh istilahnya sebenarnya keluargaku manjain aku. Aku ini orang yang nggak suka digituin. Jadi sebenarnya nggak suka dimanjain tapi keluarganya. Nah gitu. Tapi jadi aku tuh suka kayak ya gue bisa kok sendiri. Nah kayak waktu aku jadi single mom itu bener-bener kesulitan apapun yang aku alamin dulu sendiri harus nafkahin Fas. Itu keluarga aku nggak tahu kesulitan yang aku alamin sampai ada satu momen dia tahu aku pernah sesulit itu dari media ini kan dari dari infotainment. Dia kalau nggak bilang gini akhirnya mulai dari situ kan dimanja apa aja segini dikasih mau kemana tuh dibeliin ini apa semua dia ada gitu. Nah Sony ini laki-laki yang nggak mau istrinya nerima itu semua. Jadi di saat waktu dia nikah sama aku gitu kan, nah kan aku adalah dikasih hadiah barang mewah sama abang aku. Terus dia bilang, kamu jangan terima. Gitu. Karena kalau kamu terima, bukannya aku ngajarin kamu nggak sopan, enggak gitu. Tapi insya Allah aku bisa bahagiain kamu. Aku bisa beliin itu kok gitu. Tapi kan dengan cara aku, dengan waktu yang tepat, kata dia gitu. Ya udah, aku bilang, aku kasih tahu ke abangku. Terus bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Aku balikin lah. Gitu, dan akhirnya dia bener-bener kayak dia nabung, dia pengen ngebahagiain istrinya sampai akhirnya dia beliin aku mobil kan gitu loh. Dia beliin aku mobil, terus dia nggak maksudnya ya sesusah-susahnya hidup ya kita sama-sama. Berjuang bareng. Nah itu, tapi kamu harus tahu loh, waktu aku sama Sony dia ngedeketin aku, dia tuh nggak punya mobil. Iya, baru jual mobil. Aku tadi dia tuh pernah duitnya dia pernah habis sama perempuan. Makanya jangan kebanyakan cewek. Terus kamu kalau nggak punya mobil ngapain nunggu di parkiran? Tahu nggak? Nah, itu betul kan. Itu mobil sewa. Wow. Perjuangannya makanya mau mendapatkan pasangannya. Tapi kalau tadi aku sebenarnya nggak terlalu setuju misalkan barang dikasih nggak boleh terima. Kalau aku sih pasti ngomongin, kamu terima bagi dua. Tapi enggak lah. Kalau semua orang kaya-kaya Surabaya pikirnya aku yang nebeng sama Moa. Bener juga, mereka pinter ya. Si botak gitu ya, lama-lama alasannya. Alasan next time nggak boleh taruh ya. Ya sebenarnya orang pikir gitu, tapi gini. Aku setuju sama Sony juga dan aku salut juga sama dia. Kita itu bener, meskipun kita cuma bisa beliin ini, tunggu laku gitu. Sejak nikah sama aku, kartu kredit, semua yang fasilitas yang mama papanya kasih stop. Cuman awal itu aku gengsi juga, aku bisa biayain nih. Tapi kalau sekarang pikir-pikir seharusnya aku nyesel sih. Enggak, itu kan rezeki buat dia, bukan buat aku. Harusnya terima aja. Iya. Setelah cintanya mulai luntur gitu ya. Enggak luntur. Soalnya gini. Ini pertanyaan nih. Calon waktu itu kan masih calon. Mertua aku nanya, penghasilan kamu berapa? Aku dengan bangganya. Ya orang 300-500 juta sebulan gitu. Pede dong, gede nggak? Wow. Gede. Uang segitu bisa apa? Iya, aku kaget kan. Tapi agak gengsi juga. Terus kan mikir, terus kamu bisa kasih mobil apa gitu? Aku bilang, misalkan Mini Cooper. Mini Cooper kan kayak becak. Digituin bagi dia. Aku nggak bilang brandnya itu jelek, nggak bagi papanya. Bagi apa ya? Pak Mini Cooper. Tapi saya pakai Mini Cooper lama kok. Terus saya bilang, langsung mikir kan kalau macam-macam mama papanya nggak ada gunanya kan. Aku bilang, saya nggak bisa beliin dia Rolls Royce. Aku nggak bisa, Maserati saya nggak bisa. Tapi saya udah beli Mini Cooper. Saya nggak bisa beliin dia Hermes, tapi saya udah beliin Chanel. Jadi aku omong bercanda. Enggak asli, TPI. Terus akhirnya omong gitu, papanya ketawa, omong, oh ya udah gitu. Jadi aku setuju sama dia, bukan kita langsung pingin kasih yang mahal. Mungkin abangnya kasih bisa yang langsung mahal. Tapi hebat loh, dari nggak punya mobil, sekarang mobilnya mahal-mahal. Ini mobil sewaan itu masih sewa juga ya? Sewa. Dia nggak tahu aja. Nah, di luar mobilnya mahal-mahal loh, sampai aku pingin pinjem dia. Nggak, tapi maksudnya ceritanya Li tuh kayak film Korea ya? Kan dia orang Korea. Tapi masalahnya dia maksudnya bisa persis. Itu kan 16 episode selesai. Saya ini 3 tahun melas loh gitu. Sedih.
Tapi sebuah kebanggaan kan kalau kita dari yang nggak punya apa-apa tapi bisa ngasih sesuatu buat istri kan itu kan kayak, wah gitu ya. Lebih bangga lagi kalau sahabatnya bisa kasih juga itu. Saya tunggu kok Kasih ya. sahabatnya juga. Kalau mobilnya lagi bosen boleh kasih saya juga. Iya, Ya. gimana Pak? Nggak, tapi dia ini yang aku rasain ya. Yes. Ini real. Kita adalah pasangan yang istilahnya aku public figure yang anti banget settingan. Itu yang pertama. Jadi aku tuh dulu mau dibayar sama suruh pacaran sama ini, wah sampai bayarannya tuh luar biasa angka-angkanya. No, aku bilang aku nggak mau. Nah, dan ketemu dia yang orangnya sama. Jadi ngejalaninnya yang kayak gitu tuh nggak suka gitu. Jadi anti settingan. Jadi apa yang terlihat di sosial media itu adalah kehidupan kita. Jadi ya kalau emang kita bahagia, kita bahagia gitu loh. Jadi kita aku penasaran satu. Dia playboy. Dulu. Mungkin juga masih. Nggak tahu aja ya. Setan kayaknya. Dia mantan Ya, playboy. pokoknya playboy. Apa yang bisa yakin kan gini, banyak cewek ketipu playboy kan? Iya, benar. Terus gimana beda ini nih playboy tobat sama playboy nggak tobat? Taunya dari mana sebenarnya? Nah, itu dia. Nah, ini jarang yang aku lakuin. Jadi sebelumnya aku tuh nggak pernah lakuin ini. Jadi kalau deket sama orang yang pakai feel, udah cukup pakai feel aja, terus jalanin gitu. Nah, di saat ada satu momen dia ngajakin aku nikah, gitu kan? Dia bilang, kamu tahu nggak kalau kamu ngajakin aku nikah, aku bilang gitu, kamu itu berarti harus menafkahi aku sama anakku. Aku bilang gitu, berarti kamu nggak hanya dapat aku aja gitu kan, gitu loh. Jadi aku butuh laki-laki yang bisa menerima keadaan aku. Aku butuh laki-laki yang bisa mencintai anak aku gitu loh. Dan aku pengen banget Fas bisa mendapatkan sosok itu yang selama ini memang aku pincang. Aku harus jadi dua posisi itu gitu loh. Nah akhirnya saat itu aku izin sama dia, aku umroh. Aku berangkat umroh di depan Ka'bah itu sama di Raudhah itu. Raudhah itu makamnya Rasulullah. Nah di situ aku sujud, aku minta ampun dulu atas segala semua dosa aku karena aku nggak mungkin nggak punya dosa gitu. Aku doa di situ, aku sujud sama Allah, aku nangis, udah pokoknya ngeluarin semua apa yang hal-hal yang semua ada di dalam diri aku gitu. Dan akhirnya di satu momen aku bilang, ya Allah, ada laki-laki yang melamar aku sebut nama dia. Kalau memang dia adalah laki-laki terakhir di dalam hidupku, dekatkan, kasih pertanda, sedekatkan gitu. Tapi kalau bukan, jauhin ya Allah. Caranya gimana pun jauhin. Itu aku benar-benar aku pegang Ka'bah gitu, dan aku sampai di makam Rasulullah tuh aku sampai sujud di situ, sampai aku nangis juga di situ. Aku doanya sama. Sampai akhirnya aku pulang. Nggak masuk di akal lah. Dia balik kan, dia jemput aku ya. Dia itu pakai kan naik motor lagi. Nyewa lagi. Masih Kamu bilang nggak sih kalau itu mobil sewa? Bilang. Bahkan sama dia ditabrakin lagi. Iya. Nggak sengaja. Pas lagi mundur nabrak ya. Wah, gue ganti lagi. Wajar ya, nggak punya mobil, nggak pinter ya. Ya, oke. Terus udah dijemput. Udah dijemput. Pakai Terus mobil sewaan. Harus tegesin. Sampai akhirnya dia ini ngelamar aku ngelamar, dia ngelamar kan seharusnya tahun depan. Seharusnya tahun depan gitu kan. Aku mau ngajak kamu nikah tahun depan, dia bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, aku pengen ngelamar kamu bulan Maret. Nikah di bulan ini juga, di bulan Mei. Aku kaget tuh, Waktu itu bulan apa? Waktu itu bulan? Itu Februari. Aku kaget, itu Februari. Maret kan bulan depan. Iya, bulan depan. Aku gini, aku bilang gitu, mana mungkin, aku ketawain dong dia gitu kan. Dia kan lagi stripping nih. Nah, waktu pas dia deket sama aku, itu ada orang kan percaya nggak percaya itu, maksudnya Masya Allah, tabarakallah, rezekinya tuh kebuka. Jadi strippingnya dia tuh saat itu populer, karakternya dia tuh digandrungin orang-orang gitu. Panjang. Waktu pas waktu jemput aku ke umroh itu udah nggak sewa mobilnya, udah punya mobil. Udah punya mobil. Oh, gitu. Leasingnya nyicil. Kemajuan lah. Benar. Dari sewa nyicil. Udah akhirnya aku bilang, mana mungkin, aku bilang gitu kan. Terus ya insya Allah aja kalau emang ini ya kalau aku, Tuhan izinin. iya. Terus aku mikir gini, kalau emang ini kan gue udah doa kan, kalau emang udahlah, kalau emang nggak dapet ya berarti emang dia nih bukan jodoh gue nih gitu kan. Aku udah dalam hati udah gitu. Ya udah aku ikutin dia. Terus tiba-tiba
Maret itu nyari tempat buat lamaran, dapet. Tanggal yang dimau dapet. Tanggal yang dimau dapet. Enggak. Untung dia bayar lo lamaran, bayar. Keren. Live lo di Trans Kalau TV. saya iya. Lamarannya live. Lamarannya bayar, nikahan dapat banyak endorse. Saya nikah juga di endorse Stasiun semua. TV bayar dong. Apa? Stasiun TV. Enggak, stasiun kan Enggak, stasiun TV-nya bayar lah ke kita. Bayar. Stasiun TV-nya ini ke kita. Lo pikir tiap tahun kan makanya Iya. dagangan. Biar dikasih apa? Lumayan. Iya, jangan gitu. deket-deket Stasiun ya. TV-nya bayar. Terus lamaran dipermudah. Bulan Maret itu Udah lancar. lancar. Terus nikahan kan sebenarnya Bulan Mei. gedung mungkin nggak sih kan susah banget Ya, ya. 2 bulan Weekend susah. bulan Mei gitu kan. Tanggalnya juga istilahnya sesuai yang kita mau gitu. 21. Terus akhirnya dapet loh semua. Terus endorse tuh banyak Banyak banget. Antri langsung semua duduk-duduk. Banyak undang juga kan? Makasih loh saya nggak diundang ya. Kan belum kenal. Iya. Kan belum kenal. Belum kenal waktu itu ya. Kan belum kenal. Belum kenal. Iya. Kalau udah kenal juga nggak Oh diundang. seharusnya gue yang ngundang lu ya. Iya, kita kan kenal dia. Oh iya. Waktu itu BBM udah ganti. Iya, Udah iya, bukan iya. BBM lagi. Kita kontaknya pakai BBM waktu Cuma Oh, kalian dulu sering kontak-kontakan? Iya dulu. Iya, jadi ngapain? sebenarnya saya Ngapain ada hubungan kontakan? spesial sama virus. Jadi sebelum Anda deketin seharusnya saya bisa dapatin dia sebagai pasangan penyanyi bersama. Oh, pasangan penyanyi. Duet. Oh. Dia papanya virus kan dulu kan kayak apa ya? Legend Ya. di dangdut. Lagunya kan top. Iya. Tapi saya kan waktu itu baru di Indonesia, belum tahu dangdut seperti apa. Terus lagunya bagus-bagus, dia kirim lagunya. Kita bisa nih bikin. Cuma dalam hati saya, coba suara saya kalau bagus, saya yakin suara saya kan jelek banget gitu. Iya, bener. Tapi Pas sekarang ngeliat lekukannya Sampai dia. sekarang loh, Li. Oh? Sampai sekarang. Takut karirnya makan proyeknya Hancur. gagal. Saya takut merepotkan dia, jadi Iya. akhirnya nggak jadi. Tapi siapa tahu kalau waktu itu Jadi. siapa tahu dia jadi istri saya. Siapa tahu. Jangan-jangan sekarang kalian berdua suami istri, gua sama Moha. Ternyata nikahnya begitu. Iya. Ini drama Korea. Iya. Iya, ada film Korea gitu ya. Itu ada campur-campur. Ada juga. Ada. Korea tuh luar biasa Luar kalau biasa. bikinnya dramanya Bener. luar biasa loh. Kalau Sony tuh gimana sih caranya Playboy bisa tobat? Nah itu tuh Atau aku nggak mau ketahuan? tahu deh. Itu aku mau tahu loh beneran. Jadi susah, Aku nggak pernah sebenarnya. nanya itu loh. Aku nggak pernah nanya Soalnya itu. sekali Playboy biasanya lama. Kenapa harus ditanya sih? Nggak pernah nanya Dia itu. aja nggak pernah nanya Aku itu. nggak pernah nanya Aku itu. Dia punya anak pengen- cewek 2, jadi kan kita mesti tahu nih mengenali Bukan. ciri-ciri Playboy dan mengenali ciri-ciri Playboy yang udah tobat. Koko kalau nanya jujur, dia ini kan masih Playboy. Dia pengen perbaiki itu. Menambah skill ya. Butuh ilmunya ya, butuh Iya, ilmunya. kok bisa ya dia tobat ya gitu. Ya, gimana tuh? Tapi semua berkaitan pada saat itu dengan rezeki ya, dengan rezeki. Jadi syuting segala macam, terus pasti duit habis buat cewek. Duit habis buat cewek. Nanti dapat duit lagi habis buat cewek. Terus stripping panjang sebelum sama dia tuh sempat stripping panjang lagi kan. Hampir setahun lebih gitu. Panjang segala macam habis buat cewek gitu. Jadi ya udah punya beli Bayar mobil. terus ya emang. Bukan, maksudnya kayak traktirin dia, terus kayak mau kelihatan. Bukannya lebih kalau apa. jadi artis nggak usah traktir. Nah, dia deketnya artis Kan tuh. ceweknya itu dia yang bayarin. Iya. Dia tuh tipe Artis-artis nggak kan? mau dibayarin. Bukan. Oh, enggak ya? Bukan. Cewek nggak mau dia. Terus- Ekstras. Warga 1, warga 2. Sampai beli mobil apa segala macam pada situ habis cuma buat gara-gara gengsi sama pergaulan sama perempuan gitu. Makanya sampai di titik, wah kok gue duit habis mulu, kok lama-lama gue kerja kayak nggak punya uang. Terus udah gitu pas nggak punya uang ditinggal cewek-ceweknya gitu. Wah gila hidup gue kok gini-gini banget gitu ya. Akhirnya makanya balik lagi triggernya ke yang tadi berdoa. Duh ya Allah pengen jadi lebih baik, nggak mau berbuat dosa, pengen nikah. Dia tujuannya kayak gitu, pengen nikah. Akhirnya udah sampai ketemu dengan virus. Itulah proses perubahan semuanya itu. Tapi kalau gitu. waktu itu Ya, maksudnya virusnya gampang mudah terima, kayaknya dia nggak berubah. Justru tantangannya kan kok cewek biasanya gampang mau. Enggak, jadi di agama aku ya, katanya kalau misalkan lo ngelakuin banyak buat dosa, rezeki lo pasti habis, rezeki lo pasti nggak berkah. Lo ini hidup lo nggak bakalan enak. Jadi aku percaya pada saat itu, karena dari kecil aku udah belajar ngaji gitu kan, udah belajar ngaji, tapi kena pergaulan modeling, kena pergaulan artis, semua itu lupa gitu. Jadi terlena dengan kehidupan glamor lah atau kehidupan lingkungan sekitar gitu kan. Sampai akhir titik, oh iya ya, gue begini dulu gue pernah belajar, makanya gue kayaknya nggak berkah, semua uang habis apa segala macam, karena gue mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Nah pada saat itu lah trigger, gue harus berubah gitu. Nah proses karena pengen berubah, pengen lebih baik, padahal di sampingnya juga
karena rezeki sih dulu jadi nggak punya uang apa segala macam. Mungkin awal niatnya berubah karena nggak punya uangnya gitu. Tapi dari situlah akhirnya banyak belajar lagi dan ingat yang dulu-dulu apa yang udah dipelajarin. Oh ternyata ketika kita berubah, bahkan ketika kita memutuskan menikah, semua jadi ada aja, tiba-tiba dapat stripping panjang, gedung apa segala macam panjang, yang tadinya punya mobil apa segala macam langsung bisa beli mobil yang lunas, rumah yang tadinya masih nyicil alhamdulillah udah beli semua. Jadi kita punya list apapun itu yang kita mau, kepingin semua udah kita checklist sekarang, karena ternyata rezeki anak itu ada gitu. Makanya itu proses perubahannya. Dulu saya yang kere-kere sadar diri, jangan playboy, jangan playgirl. Buktinya dia berubah, berkahnya. Terus kok bisa bertahun-tahun nggak ketahuan tuh triknya gimana? Iya kan ini kepingin. Tapi ini denger ya, ini aku jujur loh. Sony ini masya Allah banget kan, orang selalu nanya. Aku tuh kayak kalian tuh gimana? Ya dia ini dari pertama kali aku kenal sampai detik ini dia tuh romantisnya nggak hilang. Nggak hilang ya. Dan sifatnya dia, sikapnya dia dari awal sampai sekarang tuh masih sama. Itu nggak berbeda. 7 tahun berarti udah jalan 7 tahun. 7 tahun. Padahal ya rata-rata kamu 7 hari langsung berubah ya? Justru berubah lebih baik kok. Kalau ya saya laki-laki sebaik-baiknya biasanya 2 tahun 3 tahun kan udah mulai ada kebosanan apa biasanya luntur kan. Dia bisa 7 tahun bertahan itu. Resepnya apa bisa 7 tahun? Dan ini loh, dan aku tuh tipe yang kalau ngelahirin itu aku selalu gede banget sampai gendut banget gitu. Nah, waktu anak pertama aku gendut, dia nggak pernah, dia sekali aja dia bilang, kamu gendut deh, kamu pipi kamu tembem deh, misalkan gitu kan ada ya pipi kamu tembem deh, kayak kamu gendutan ya, misalkan itu dia nggak pernah. Dia diam aja, jadi itu kesadaran dari diri aku sendiri. Waktu lahiran anak kedua balik lagi langsing, udah nih lahiran anak ketiga balik lagi gitu, masih ada sisa gitu 5 kilo lagi nih belum. Jadi dia nggak pernah ada komplain, tapi dia memuji yang kayak, sekarang kamu kalau udah mulai bagus sekarang udah mulai bagus nih saya kan, karena nge-gym kan kebentuk ya gini gitu, semangat sayang, ayo semangat biar makin bagus lagi. Jadi nggak pernah mencela, Sony tuh nggak pernah mencela aku gitu, jadi nggak pernah nyela. Terus dia tuh yang kayak sayang masih gitu, yang kalau di kasur tuh yang masih sayang kayak gitu, malah ya kayak gitu dia tuh kayak nggak ada perubahan sampai ke anak-anak aku mikir kan gini, paling kalau nanti aku udah ngelahirin anaknya dia pasti sama anakku yang sifat ini berubah gitu kan. Aku kan masih mikir gitu, gimana ya nanti ada ketakutan kayak gitu loh. Ternyata enggak sama sekali, rasa cinta dan sayangnya tuh luar biasa sama Pas. Dan aku ngelihat kayak misalkan malah dia yang lebih melo kalau anaknya tuh mulai sekolah apa segala gitu. Tapi aku salut. 7 tahun nggak ketahuan. Aku nggak 7 tahun nggak ketahuan, 7 tahun acting terus. Takutnya tahun ke-8 ketahuan gitu ya. Kayaknya pengalaman pribadi. Dia ongoing. Masih ya. Ongoing. Caranya supaya acting nggak ketahuan terus gimana sih? Kamu yang mesti ajarin aku kayaknya. Kan lebih lama usianya. Luar biasa loh. Makanya di sana netizen juga sadar. Soalnya kalau kita pura-pura pasti ketahuan. Benar, Tapi benar. aku ini ngerti perasaan dia. Nih laki-laki aja kadang-kadang King Fas misalnya sakit hati atau mungkin dia kecapean kan kita sedih kan. Ini anak cewek. Pas dia disakitin sama cowoknya, pengen tak kulitin orangnya beneran. Tapi kan aku nggak mungkin ikut campur. Terus aku bilang nggak ikut campur. Kemarin pas dateng ngapain kamu? Aku cuma anaknya ulang tahun. Aku cuma bilang, kamu ya pacarnya Chloe ya. Aku cuma begitu. Kamu ya. Ngasih lihat tato. Kamu ya. Gitu. Sampai gini nggak pakai pisau. Kamu ya. Nggak lihat gua tembak. Limbat dong. Orang Korea itu mainnya di belakang. Di belakang. Jadi ya sebenarnya ya terus apalagi Chloe kadang-kadang dia sedih, ikut sedih, ya itu, tapi hebatnya dia nggak berubah dan juga. Nah, aku pengen tahu bisa 7 tahun tetap nggak ketahuan actingnya. Itu lagi. Nggak usah pas acting lagi ya. 7 tahun sih, memang stripping ya soalnya. Dia tuh luar biasa sih. Nggak, aku pengen tahu gimana caranya membuat rumah tangga 7 tahun itu kamu tetap cintanya menyala-nyala seperti itu. Sebenarnya ketika kita berumah tangga supaya kita tetap romantis apa segala macam ya diasikin aja hubungannya gitu. Jadi kan terkadang orang udah jadi suami, gue suami nih, lo istri, lo harusnya nurut sama gue, lo harusnya ngelakuin tugas lo sebagai istri, kan kebanyakan kayak dia gitu ya. Gitu, atau istri yang kayak, iya mas kamu kenapa kayak begitu banget. Kalau gue tetap ya udah
kita masih ceng-cengan gitu. Masih suka ngisengin dia. Kayak pacaran gitu ya. Masih kayak pacaran, saling support satu sama lain gitu ngurus kan. anak juga sama-sama. Bareng-bareng. Iya, terus bahkan kayak kita liburan apa segala macam, dia mau patungan. Aku mau. Padahal gini, misal kita gini. Oh, jadi cowok pelit ya. Enggak, dia bilang banyak begini masih perhitungan sama istrinya ya. Walaupun gak bisa, tapi bilang gini, sayang, kita liburan aja gini, ntar setengah-setengah deh, aku mau gini. Oh, jadi keuangan masing-masing? Iya. Oh, nggak ada campur? Nggak campur. Wah, belajar semua. Nggak ada campur. Jadi masing-masing dia, aku nggak pernah mau megang uang dia. Tapi Gitu. dia setiap bulan nafkahin Itu. aku, transfer Pasti. gitu. Tapi aku tuh kayak nggak mau, takutnya jadi masalah kan gitu kalau dicampur gitu. Jadi uang kamu ya biarin uang kamu, aku tapi dia menafkahi aku gitu, dia nafkahin. Nah, tapi kalau aku tuh tipe perempuan yang nggak gini loh. Yaudah semuanya tuh harus lo, aku nggak kayak gitu. Jadi kalau emang aku ada rezekinya dikasih sama Tuhan, kenapa enggak gitu loh? Kan ada rezeki yang dikasih juga ke aku gitu kan. Jadi karena aku tahu dia tuh kayak lagi ada keinginan mau beliin kita rumah lagi yang lebih bagus gitu. Jadinya dia aku kayak nggak mau sampai niatnya itu. Dia. Nah gitu. Jadi ayo udah sama-sama aja gitu. Aku bilang kayak gitu. Ini lagi nggak nih? Nah, ini kan ada. Ya, nafkahin. Yang Abang main ke situ dulu sayang. Nah, ini pertanyaan agak deep sebentar ya. Terus Kamu mau nanya apa sih? Kehidupan seksual nih gini ya. Saya nggak. Jadi serem kita ya. Nggak. Kalau yang sebelumnya ada sedikit pun ada nafkahin buat anak nggak? Oh, kalau aku sih ya, aku tipe perempuan yang nggak mau membahas tentang kejelekannya dia, gitu. Jadi apapun itu yang pernah ada di kehidupan aku sebelumnya, yang aku ambil hikmahnya adalah aku bahagia, aku dikasih fast. Karena aku lebih memilih itu, karena kalau aku ngebuka gitu apa yang nggak baik di dalam diri dia, sama aja apapun alasannya nggak bisa terlupakan bahwa bapaknya adalah dia. Iya, tetap Gitu. bapak. Jadi aku menjaga nama baiknya anakku agar dia besarnya nanti bahwa dia tahu bahwa ibunya tidak nggak pernah ngejelekin bapaknya. Iya, hebat. Tapi anaknya. Walaupun jawaban itu ada implikasi ya jawabannya itu. Tapi kalau ada yang tanya misalkan ada sesuatu kayak dulu ya, zaman dulu ada statement nih. Kalau statementnya itu nggak benar, aku luruskan. Jadi kalau dia ada ngomong sesuatu, gini aku luruskan. Oh enggak, saya misalkan aku bilang gitu kan. Oh enggak, kok ini begini. Aku lurusin. Misalkan tentang nafkah, itu sebenarnya udah pernah ada semuanya di media, maksudnya di media gitu kan udah pernah dibahas dan aku luruskan. Jadi apa yang nggak benar ya aku luruskan. Berarti tipe-tipe kalau yang lama-lama sama kayaknya. Mau juga sama ya. Gimana? Kayaknya satu tipe kayaknya buat nafkahin enggak gitu ya. Sebenarnya saya pengen ngomong ini, makanya saya nanya. Kan, kamu kan statusnya pebinor ya, jadi mestinya kamu memang harus kamu ya. Lu teman gua atau enggak pokok? Tapi kan yang namanya kalau aku ini perempuan ya gitu. Dan aku banyak belajar juga tentang ini, bahwa yang namanya laki-laki tetap harus bertanggung jawab. Mau apapun yang terjadi, seorang laki-laki itu harus bisa bertanggung jawab bahwa dia adalah seorang, kalau dia sudah siap menjadi seorang bapak, ya dia harus menafkahi anaknya. Karena itu adalah tanggung jawab besar. Padahal kita nggak minta, tapi ya tapi misalnya kan kita sadar, misalkan gitu, buat uang pulsa 50.000, kalau ada kesadaran transfer lah 50.000. Kalau memang uang parkir 10.000 pengen bantu, transfer 10.000. Kalau sama sekali enggak ya pusing saya. Tapi di luar sana, soalnya di luar sana beritanya beda. Dia nafkahin, justru saya yang utang. Tapi kan akhirnya anak dan istri tahu kebenarannya kan. Harusnya begitu yang paling penting. Mereka tahu sih, tapi bilang selalu kurang. Itu masalahnya. Udah dibeli Mini Cooper masih kurang juga. Tapi kan 7 tahun nggak berubah. Kalau dari sisi suaminya, dia berubah nggak? Ada sedikit pun berubah nggak? Nggak sih, karena gini. Kenapa? Ini jalannya masih sama kayak tadi itu. Jalannya tetap begitu ya. Tetap ya. 7 tahun. Karena kita punya prinsip saling ngasih yang terbaik gitu. Jadi contohnya kayak ulang tahun nih. Ulang tahun dia bulan lalu, berapa bulan lalu aku udah bikin surprise yang bulan ini tanggal Maret. Enggak usah ngomong.
Oh, tanggal 6. Jangan nyari temen, kemarin dia lupa ulang tahun istrinya, diomelin dia. Enggak, aku ingat 6 Oktober. Cuman tanggal di Oktober itu anakku ulang tahun, jadi kecampur. Jadi 4 Oktober aku ngomongnya. Parah banget. Susah ya. 6 Maret aku kasih surprise kan apa segala macam yang menurut aku wah udah keren banget gitu. Nah, kita punya prinsip siapa yang ngasih ini, dia harus ngasih lagi yang terbaik gitu kan. Nah, tiba-tiba pas ulang tahun aku, dia ngasih yang wah gitu. Yang kemarin itu. Saya pikir itu konser Bollywood yang kemarin. Yang joget ala Bollywoodnya banyak banget. Iya. Dan juga terima kasih temanya luar biasa. Suruh kita pakai semua baju India. Saya sampai sewa Korea jadi India nih. Bajunya sempit sampai sini nggak mau masuk. Tapi ya dia ulang tahunnya Sony Septian kita Iya, pakai. dia tetap pakai. Tapi tetap keren. Dan juga saya pikir bakal kepilih jadi best dresser. Ternyata saya nggak kepilih loh. Nggak dapat apa-apa. Soalnya pulang duluan kan. Tapi acara yang luar biasa. Berarti karena kasih yang luar biasa dikasih yang lebih. Dikasih yang lebih. Karena maksudnya konsep sebuah hubungan kalau menurut aku itu adalah nggak hanya harus seorang laki-laki aja yang nyenengin perempuan gitu, tapi gimana caranya kita bisa memberikan kasih sayang yang seimbang. Gitu, seimbang. Kalau seandainya dia bisa kasih lebih, kenapa kita enggak? Gitu loh. Karena menurut aku cinta tuh sebenarnya nggak bisa mati kalau emang kita siramin setiap hari. Bagus. Makanya dapat TikTok tuh satu. Luar biasa. Kalau kita tiap hari nggak makan talasa, mana tahu talasa itu sehat. Enak banget. Dan juga kalau kita nggak pernah duduk sofanya Rasul, mana tahu itu Rasul itu Enak bagus. tuh, nyaman tuh kan sampai sandarannya. Dia nyaman. Kita nggak dibayar kok, kita muji Iya. biayanya. Kok Nih, satu aku lagi punya dong pertanyaan kok. lagi. Apa? Ini banyak nih teman-teman aku yang masih muda-muda Iya. ya. Kamu waktu itu statusnya kan mobil sewa. Istilahnya bokeh lah gitu belum kan. mapan. Iya. Belum mapan. Terus ngejar cewek cantik yang diuber-uber sama banyak orang Iya. termasuk yang pengusaha. Kok pede? Ya belaga gila aja udah. Nah, terus gini, satu pede, yang kedua apa kalau sampai kamu nanti gagal menafkahi dia, misalnya amit-amit gitu ya. Kamu kan kepikiran gila dia kalau dia dulu married sama pengusaha. Iya. Itu kan mungkin dia akan Bisa jauh lebih bahagia. Bagus ya pertanyaannya yang sekarang. Yang ini oke nih. Dan tadi nggak becus ini. Akhirnya ada yang bagus ya. Ini bagus. Kita pengen ngetes kemampuan acting dia dan improvisasinya. Soalnya dia juga punya YouTube sekarang kan, dia pingin jadi kayak host yang agak lucu-lucu. Dedes ya. Dia itu YouTube, jangan lupa subscribe, jangan lupa nonton. Dendes. Neneknya datang. Satu, kok bisa pede dan kok waktu itu siap menerima resiko kalau misalnya sampai gagal menafkahi atau nggak bisa memberi kehidupan yang layak. Kan ada bayang-bayang itu pengusaha yang tentunya bisa ngasih kehidupan lebih super baik. layak gitu. Jadi yang pertama kenapa bisa pede dulu karena mungkin ada darah dalam diri yang mengalir, mungkin darah-darah dulu yang cara ngedeketin perempuan seperti apa, cara pengen in a relationship dengan seseorang itu seperti apa. Jadi itu dulu yang dilakuin ketika ngedeketin seseorang yang menurut aku wah ini perempuan oke nih gitu. Nah, buat Virus nih, kan bisa juga skenarionya amit-amit ya, misalnya nggak seperti yang seindah yang ini misalnya. Ternyata dia karirnya misalnya amit-amit nggak bagus. Waktu itu waktu menerima lamarannya sudah tahu dengan resiko itu dan tahu juga ada kemungkinan dia mungkin nggak sukses. Kalau yang pengusaha kan udah kelihatan nih semua gitu kan. Ya, aku waktu pas nikah sama dia, aku udah di saat aku mau nikah, aku udah siap dengan semua resikonya. Karena sama yang sebelumnya pun gitu, aku tuh nggak pernah ngomongin materi gitu loh. Jadi sebenarnya buat aku gitu, laki-laki itu cukup dia menjadi orang yang setia gitu loh. Terus dia mempunyai tanggung jawab. Jadi berapapun uang yang dia punya, kalau lo emang niat untuk nafkahin gue, lo pasti akan lakuin. Komitmen itu penting banget gitu. Jadi aku jalanin aja gitu ya, karena siapa ya, karena Allah gitu. Aku bawa aja gitu, aku berdoa sama Allah, aku doain dia doain aku, kita saling mendoakan gitu loh. Jadi rezeki yang datang itu ternyata nggak terduga gitu kan. Nah justru semakin kita tuh kadang mikir gini kan, aduh punya anak nih gitu kan, punya anak 2, nambah lagi anak ketiga gitu kan. Tau-taunya nggak dimasuk di akal gitu, tiba-tiba yang kayak banyak brand yang ngontrak kita gitu untuk jadi brand ambasadornya. Itu kan kayak nggak masuk, maksudnya kayak yang sesuatu hal yang kita nggak ngejar, tiba-tiba mereka datang dan menawarkan. Nah itu rezeki yang memang
di saat dia menjaga istrinya, dia nyayangin istrinya, nyayangin anak-anak, begitu juga aku ke dia, juga aku ke anak-anak, ternyata Allah kasih rezekinya. Tapi kalau seandainya dia nggak seperti itu, aku nggak akan tinggalin dia. Aku bilang, aku sampai detik ini selalu bilang sama dia, apapun yang terjadi, gitu loh, apapun yang terjadi, kita susah senang kita akan sama-sama gitu loh. Karena aku tahu dia orang baik. Ini anak baik banget. Dia sama ibunya luar biasa gitu, dan tuh aku jadi sedih. Dia tuh luar biasa banget gitu. Maksudnya dia nyayangin aku luar biasa. Dia udah istilahnya semua kesulitan yang pernah aku alamin dia temenin. Dia nggak pernah yang namanya mencoba untuk ngorek-ngorek apa segala macam tuh nggak. Jadi itu yang aku rasain, dan benar-benar istilahnya Allah kasih itu semua ke aku, kebahagiaan yang aku minta Allah kasih dikirimin dia gitu. Mungkin benar aku bisa dapetin orang yang lebih kaya dari dia gitu. Tapi mungkin aku nggak bisa sebahagia ini gitu. Karena aku yakin uang tuh bisa sama-sama dicari, tapi kebahagiaan yang bener-bener hakiki itu tulus nggak bakal bisa didapat gitu. Dan aku dapat ini dari dia gitu. Ketika kita tulus mau nikah dan kita yakin dengan seseorang, tapi bener ya, kan masalah ketulusan niat kan Tuhan yang tahu gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya Tuhan tahu niat lu nggak baik, lu susah gitu. Iya betul. Tapi ketika mungkin aku ngerasa aku terus melakuinya, mungkin sekarang dikasih jalan satu persatu, ditambah lagi ya semakin dekat lagi kita gitu. Ya dia Masya Allah banget, dan keluarga aku tuh sampai salut sama dia gitu, dengan background keluarga aku kayak gitu, respect banget sama dia. Dia hebat gitu, maksudnya bisa membahagiakan adiknya gitu, istri gitu. Maksudnya kan dia mereka ngerasa adik gue bahagia gitu loh, adik gue bahagia, dibahagiain, terus juga menyayangi semua anak-anak, terus sampai ada satu momen yang aku terharu banget tuh, maksudnya aku tahu saat itu ya uang dia tuh bukan yang banyak banget gitu, tapi dia tuh umrohin mamah aku sama mamahnya dia, gitu loh. Bukan dia berangkatin, kan kita kepengen banget nih umroh bareng gitu ya saat itu gitu. Dia malah umrohin mama aku sama mamanya dia gitu loh. Dan itu pun dengan travel yang bukan ecek-ecek, travel yang bagus banget. Karena dia mikir, aku gak mau sampai mamah kita berdua dapat travel yang gak bagus terus gak diurus dengan baik gitu. Benar-benar bayar atau endorse? Bayar. Itu bagus, banyak sekali yang di luar sana endorse pura-pura bayar. Ya, ini dia bayar. Kalau umroh di endorse, apalagi mau umrohin orang tua kayak, duh sayang banget nih gitu. Jadi mungkin dengan apa yang aku kasih terbaik, ya Allah pasti ganti lagi. Dia luar biasa kok, Masya Allah. Jadi bukan cuma pasangan loh Koko, ke keluarganya. Kalau anak nggak usah dibahas, dia udah luar biasa. Ke orang tuanya juga, dia berarti kan bukan acting. Koko bilang dari tadi bilang acting. Kalau acting bukan dibully dia. Acting udah ketahuan. Ini actingnya tulus, Dia, bukan Masya Allah, actingnya tulus. banget. Tulus dari hatinya, luar biasa. Nah, Harus saling ngisi sih gitu Li. Jadi kalau aku sih mikirnya, bukan berarti Sony itu nggak punya kekurangan. Betul, ya, pasti punya kekurangan, ada sifat-sifatnya dia yang mungkin dia keras atau apa gitu. Nah begitu juga aku juga pasti punya kekurangan, tapi akhirnya aku nemuin jalan, makanya kan aku bikin buku ya gitu. Nah di buku itu tuh udah keluar bukunya? Udah keluar di seluruh Gramedia udah ada. Judulnya? Move On Aja. Move On Aja, cari di Gramedia ya. Gitu. Jadi aku tuh sampai akhirnya di situ aku tuangin bahwa ternyata kalau kita setiap hubungan selalu melibatkan yang namanya Tuhan, itu pasti akan dikasih jalannya. Jadi aku kalau lagi sebel sama dia, kalau zaman dulu kan kita suka berdebat nih, kan pernah sering berantem ya kita awal-awal hubungan tuh. Terus kesininya kalau misalkan ada satu sifatnya dia yang aku nggak suka, ya di situ aku sujud sama Allah, aku minta untuk dihilangin sifatnya. Dan akhirnya bukan marahin ke dia tapi ke ya. Nah akhirnya dari doa itu hilang, luntur sendiri gitu. Makanya rata-rata suami istri itu bukannya kita mau ke Tuhan tapi kita langsung ke pasangannya kan, kamu nggak berubah, makanya berantem, rata-rata gitu. Kan kalau dilawan nggak ada habisnya kan. Nah kita sebagai perempuan juga ngelihat kalau laki-lakinya lagi marah, ya biarin aja dulu dia marah-marah gitu. Kita jangan lawan balik lagi untuk marah karena nggak akan ada habisnya gitu. Tahu semua. Ya istri-istri ada lawan langsung. Koko mau ada yang tanya lagi? Aku ada sebelum closing mau terakhir. Karena kan kadang proses kenapa kadang klise bukannya ngomong langsung ke suami, langsung minta sama Tuhan segala macam. Sebenarnya proses kayak gitu adalah proses untuk menahan diri dulu sebenarnya. Betul. Menahan diri, menenangkan diri sambil minta petunjuk. Siapa tahu malah ternyata dapat jalan atau jalan keluar yang lebih baik gitu. Atau mungkin ketika mau negor hati udah adem kan, banyak hal-hal seperti itu. Oke.
Jadi sebelum closing aku pengen tanya satu-satu. Kalau untuk Sony mungkin di luar sana itu mungkin finansialnya kurang baik tapi pengen nikahin cewek, tapi gak pede. Kan tadi Sony juga dari keadaan ekonominya kurang bagus, saya juga sama. Kita bisa nikahin Pak Irus semua gitu ya. Kita bisa nikahin Pak Irus. Saya bisa nikahin Pak Irus. Bareng ya patungan ya. Memang saya ini nggak pinter acting ya. Sony bisa nikahin, lama-lama lempar nih ya kopinya nih. Jadi Sony bisa nikahin Virus, aku bisa nikahin Moa nih. Gimana usahanya kalau dari Sony? Sebagai cowok-cowok pede lah Pak, kasih. Ya yang penting segala sesuatu yang dimulai ketulusan, terus yakin niat, jangan pernah takut, apalagi kalau niatnya niat baik. Kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena udah ngalamin sendiri gitu kan. Terkadang kan orang ngomong sesuatu bisa baik-baiknya aja, tapi kalau belum ngalamin sendiri kan ya mungkin bisa belajar dari orang lain. Karena kan banyak banget yang bilang pengalaman guru terbaik gitu ya, dan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain juga, apalagi udah merasakan. Intinya kalau udah tulus, yakin, jalanin, dan yang pasti adalah kita hidup ini tuh nggak bisa hanya melibatkan orang lain, kita punya kekuatan lain yang bisa membantu kita juga, kekuatan Tuhan untuk itu gitu. Jadi jalanin aja selama kita tulus untuk melakukan sesuatu yang baik sih. Kalau dari Virus aku pengen tanya, yang di luar sana kan banyak yang single mom, single fighter, kadang-kadang pengen give up karena mungkin finansialnya jelek, terus nggak nemu-nemu jodohnya. Kasih semangat buat mereka. Untuk semua perempuan di luar sana, untuk para single man, jangan pernah sedih, jangan pernah takut. Kalian itu hebat, kalian itu luar biasa gitu. Aku pernah ada di posisi kalian, dan menjadi kuat dan hebat itu nggak semua orang bisa. Tapi saya yakin banget semua perempuan itu dilahirkan menjadi kuat dan hebat. Jadi kalian harus tetap semangat ya, karena Allah itu selalu ada buat kita. Luar biasa. Tanya kalau mau tahu ceritanya Virus bisa ya dari di bukunya Move On aja di Gramedia ya. Dan juga kalau kita hidup itu kadang-kadang capek, stres, makan aja talas ya. Siapa tahu stres kita. Ya, siapa tahu kita hilang. Enak loh, ini enak. Dan loh. juga kalau minum makan talas satu kurang enak, minum jangan lupa ini apa? Kopi Sopo. Oke, Mas Korea. Aku cuma mau minta satu pesan aja. Yang bagian 7 tahun masih berbahagia itu kalau bisa diedit, takut istri aku nonton. Enggak kapok-kapok ya. Pokoknya minta bayaran. Mas di luar sana, mbak di luar sana, ibu di luar sana, mau siapapun di luar sana, thank you banget udah nonton. Pokoknya mereka sepasang kekasih, sepasang suami istri yang luar biasa. Kita harus contoh ya, jangan cuma bikin viral-viral, jangan bikin setting-settingan, capek bro. Itu kita harus tulus ya. Kalau gitu thank you so much, kita sampai jumpa, bye bye. Annyeonghaseyo.